Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Wezi Violis, guru dari SMP Negeri 130 Jakarta. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Provinsi DKI Jakarta. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 11A8, koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pengajaran dan pendidikan itu adalah hal yang berbeda. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu dan kecakapan hidup kepada anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak tersebut. Setiap anak itu unik. Sebagai seorang pendidik, kita harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan sesuai dengan metode belajar, gaya belajar, dan minat belajar dari murid yang berbeda-beda. Inilah yang kita sebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Merdeka belajar. Guru harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kritis dan kreatif, mengembangkan bakat dan minat murid. Tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu adanya tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Inilah makna menuntun yang sesungguhnya. Sebagai pendidik, kita juga harus mau mengikuti perkembangan zaman agar bisa menyelaraskan perkembangan di dunia pendidikan dengan dunia nyatanya anak-anak. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau menyamarkan sifat-sifat yang kurang baik. Kodrat zaman. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat zaman bisa juga diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada murid sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran masa kini, kita harus membekali murid dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti. Budi pekerti juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan. Sebagai guru, kita harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi murid-murid. Dalam mengembangkan budi pekerti ini, contohnya melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dilakukan di sekolah, serta menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan akhlak mulia kepada anak-anak. Selanjutnya, saya ingin melakukan refleksi dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas menyampaikan materi saja. Saya menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi merupakan hal yang lebih penting, tanpa perlu memahami karakteristik murid. Sebelumnya,
Saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan soal latihan, mengerjakan tugas-tugas, atau dari nilai ulangan harian. Jika murid sudah mencapai KKM, maka dinyatakan bahwa pembelajarannya sudah berhasil. Pembelajaran pun masih berpusat pada guru atau teacher center. Murid hanya dianggap sebagai objek dalam pembelajaran. Sebelumnya, saya menganggap semua murid itu sama. Mereka semua harus mengikuti proses pembelajaran yang sama. Ketika diberi tugas, maka mereka mengumpulkan hasilnya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Apa yang berubah dalam pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru dan menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Yang seharusnya saya lakukan adalah proses pembelajaran yang secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, tetapi juga harus memikirkan aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek dalam pembelajaran, melainkan subjek dalam pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan bakat, minat, dan keterampilan yang dimiliki. Guru merupakan fasilitator yang menuntun dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dan terbuka agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Guru juga harus mempelajari dan memahami karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kodrat alamnya masing-masing. Dan tentu saja sebagai guru juga harus menghargai setiap karakter murid dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, apa yang dapat saya terapkan di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas seperti yang sudah saya pelajari di modul 1.1 ini, yaitu memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga akan tercipta pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena sebagai guru, tugasnya adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha memberikan teladan yang baik bagi murid dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan murid dan orang tua. Demikian kesimpulan dan refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di modul 1.1 koneksi antar materi ini. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.